Ya, teman-teman, di pagi hari ini babak kedua, teman-teman ya. Babak kedua. Jadi yang semalam belum dibahas ya, ada sisa semalam. Mudah-mudahan pagi ini bisa kebahas ya beberapa emiten. Tapi untuk saya Humi, Laju, mungkin BSBK nanti mungkin setelah video ini ya. Terus ada BRIS, mungkin nanti akan kita bahas tersendiri karena LK-nya udah keluar ya kuartal 2-nya. Dan ini bukan ajakan menjual dan membeli, teman-teman, dan ini bukan rekomendasi. Ingat, ini bukan rekomendasi, ini adalah updatean emiten yang dimiliki oleh teman-teman ya. Mungkin untuk updatean hariannya ya atau enggak mingguannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ada gambaran lah untuk perkembangan berikutnya ya, atau minggu berikutnya atau bulan berikutnya. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah berkomentar dan melakukan subscribe. Terus teman-teman bagi yang komentarnya dikasih tanda lope-lope, berarti itu udah dibalas udah dibaca sama saya, udah dibaca dengan saya. Terus kenapa saya nggak pakai tulisan? Jadi yang belum tahu ya kenapa saya nggak pakai tulisan, biar nanti ke depannya apabila harus dibalas dengan video kan enak tuh, saya tinggal memberikan linknya aja, ini linknya di sini gitu kan. Jadi teman-teman yang lain juga nanti bisa baca bisa lihat gitu ya, apa yang ditanyakan nanti bisa dilihat sama teman-teman yang lain dan nanti tidak ditanyakan lagi. Baik teman-teman, yang pertama ada Campina es krim ya. Ini teman kita nanyain juga Campina es krim bagaimana. Campina es krim sementara ini dia lagi ada pembuangan dari bandar lokal teman-teman ya, dari mulai malahan dari bulan ini teman-teman ya, nih dari sini dari bulan 11 bulan 11 tanggal 11 bulan Juni ya, ada pembuangan. Kemarin juga sempat pembuangannya keras banget, gede banget tanggal 2 Agustusnya. Dan sekarang bagaimana? Sekarang lagi mulai ada downtrend ya, mulai downtrend. Terus di sini juga udah dihitung kan harga wajarnya 287 sama 289, akhirnya tidak terlalu jauh dari harga 280-an ya. Kalau sekarang 332 artinya lagi berusaha untuk turun ke harga wajarnya ya, turun ke harga wajar untuk kuartal 2. Mungkin ya 28 ya area sini teman-teman ya. Mungkin kalau dia dimainin di area 231, kalau malahan mau dimainin di 193 juga itu akan lebih baik lagi. Dia juga kemarin baru bagiin dividen ya 20 perak. Terus teman-teman, kenapa saya ngasih garis ini? Karena ini kan garis bullish ya, garis bullish tapi candle simalakama kemungkinan dia akan ke sini, ke area di sini dulu nih ya, ke area berapa ini? Ke area 193 ataupun bisa ke area di sini 234 ya. Jadi kalau sekarang beli, kalau berdasarkan fundamental ya masih kemahalan gitu kan. Cuman di sini teman-teman lihat ada target kenaikan nanti ke depannya di harga berapa nih? 378 ya, di harga 378. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Cuman untuk sekarang mungkin lagi diturunin tensi dulu ya. Target sekarang tanggal 3 ya, tanggal 3/09/2024. Mudah-mudahan dengan ditulis target ini teman-teman jadi mungkin nanti mengatakan kenapa ke sini, karena ada si kepala merah ya. Untuk mencapai ini mungkin ya karena fundamentalnya udah berdasarkan fundamental itu udah maaf kemahalan ya, mungkin diturunin dulu dah gitu tensinya gitu. Di sini juga ada teman-teman, di sini ada gap juga nih area 291-nya ya, ada area gapnya 291-nya. Kalau dia dibawa ke 190 itu akan lebih baik lagi ya. Kalau dikasih, soalnya di sini sebenarnya harusnya dikasih ya, karena sini udah ada si kepala si ekor hijau ya. Dia juga bagiin dividen ya, lumayan kan dividen sampai ke 400 malah kalau dia diangkat ya. Mungkin karena sekarang harga wajarnya lagi kurang baik aja. Tidak di atas, ini kan harganya masih di atas harga fundamental, artinya masih mahal ya. Kalau kalian fundamentalis, tapi kalau kalian aliran technical analis ya tunggu aja sampai teman-teman mungkin
apa namanya ke bawah dulu, nanti ada pantulan atau pengambilan dari bandar lokal. Bandar lokal nanti ini belum ngambil teman-teman ya, bandar lokalnya masih ngejauh ya. Artinya ini masih ada pembuangan bandar lokal ya, si YB nih, si kakak tuh masih ngebuang. Tapi Poren sebenarnya udah ngambil banyak. Kemarin sempat ngebuang, ngambil lagi, ngebuang pelan-pelan. Artinya si Poren sih masih ada di dalam ya teman-teman ya. Nih dari mulai tanggal sini nih, tanggal 19 Maret itu si Poren masih di dalam ya. Pembuangan juga nggak terlalu signifikan kok ya. Artinya ini mungkin mudah-mudahan si Poren sih yang ngambil barang minimal sampai ke area 231 lah, biar si Poren ngambil dulu gitu ya. Tapi kalau tanda sih udah kesini teman-teman, udah dikasih tanda. Baik, selanjutnya ada ADMR katanya kenapa nggak naik-naik. Nah itulah teman-teman, padahal katanya bagus. Kecenderung sideways lebar ya. Begini teman-teman, kenapa istilahnya si ADMR ini nggak naik? Biasanya kecenderungannya ini sebenarnya kalau sideways itu kan lagi ada pengambilan. Nah ini sepertinya belum cukup teman-teman. Soalnya lihat dari Poren itu ngambil dari bulan Februari, lihat Februari ngambil terus ya sampai ke atas. Ini dikuasain sama asing ya. Pokoknya sama asing, lihat sampai si garis sampai ke atas banget. Terus posisi bandar lokal lagi jualan ya. Jadi si bandar lokal berusaha untuk ngejual barang-barangnya yang nampung Poren ya, yang nampung Poren. Ya mungkin kalau si bandar lokal jualnya udah habis gitu, mungkin baru mau diangkat. Nah kebiasaannya nanti mungkin kalau mau di up ya biasanya ngambil barang Poren atau enggak ngambil barang retail yang udah beli di dasar, beli jual gitu, yang istilahnya swing pendek ataupun yang scalping dimakan nanti sama, biasanya sama bandar lokal dimakan gitu kan. Nah makanya harap bersabar aja lah. Disinilah nanti teman-teman yang saya bilang ujian seorang trader itu ketika downtrend begini nih ya, nggak diangkat-angkat padahal si emiten ini bagus gitu kan. Berdasarkan fundamental aja kan di harganya 2.900 sama 4.500 ya. Kenapa katanya belum diangkat-angkat? Inilah yang lagi dimainin psikologis teman-teman ya. Psikologis trader yang istilahnya yang udah ya istilahnya udah begitu dalam gitu kan, malahan udah downtrend kok belum di up juga. Nah kadang-kadang psikologis itulah yang digunakan dari market maker untuk memecah belah gitu. Memecah belah istilahnya memecah konsentrasi dari teman-teman ya. Ini downtrend katanya, jangan-jangan nanti malah ke bawah lagi gitu kan ya. Seperti itu teman-teman, jadi harap bersabar aja. Soal pungutan dari bandar lokal juga pungutan apa namanya pungutan dari Poren juga udah bagus banget. Coba lihat nih Poren per tanggal ini aja ngambil dia. Poren ngambil, coba lihat ya. Tuh AK, CC, ZP sama RX ngambil. Ya terus ini dari mulai sini nih, siapa yang nguasai nih? Mau lihat nih. Tanggal 21 Februari. 21 Februari. Mana 21 Februari? Nah, coba lihat tuh siapa yang ngambil. BB ya teman-teman ya. BB, ZP, BK udah ngambil terus teman-teman. Dan lihat pengambilannya kan sampai 104 miliar gitu, hampir 700. Mungkin ini belum cukup untuk nanti memang up harga ya. Atau enggak mau nunjukin bahwa saya mau ke arah 1248 dulu gitu kan. Buat apa nih? Buat ada isi. Kita pilih gitu sini deh. Ini ada gap ya, ada gap, sudah ada si buntut merahnya belum ketutup ya. Dia turun terus ada gap. Nah di sininya belum ketutup nih gap ini ya, mudah-mudahan bisa menutup gapnya dulu ya. Kenapa nanti mungkin area-area sini nih nembusnya agak susah gitu, biar ke bawahin dulu. Terus area-area sini kenapa nanti ke depan itu agak susah juga gitu kan, nih area-area sini agak susah nembus. Tapi secara si kepala merah udah mau ke arah 1600-an ya, udah dikasih tahu mau ke sini nih. Kita udah diwanti-wanti di tanggal 29 udah saya tulis ya. Mudah-mudahan bisa ke arah sini secepatnya ya. Mudah-mudahan. Terus kemarin juga ada pengambilan dari bandar lokal ya. Siapa coba lihat yang ngambil bandar lokalnya siapa? Kita tanggal 2. Bandar lokalnya siapa yang ngambil? Ada YP, CC, DX, XL, itu teman-teman kita ya. Di sini ada YP ya. YP kan suka saya bilang bahwa dia itu
multi ya, ada yang scalping, kadang-kadang jadi way juga gitu, kadang-kadang jadi market maker juga. Jadi si EP ini nyaru lah gitu ya, pengambilan juga lumayan, terus CC juga pengambilannya. Tapi di sini saya pikir si DX ya, si DX ataupun si EP ini yang menjadi bandar di sini, pengambilan sedikit kok ya. Si AI juga udah masuk, tapi BB apa namanya, BB sama MG lokalnya keluar ya, BB lokalnya keluar nih ya. Emang si BB lokal sih ya. Kalau yang ngambil kan yang banyak itu si BB KTP asing ya. Ya harap bersabar aja teman-teman, malah kalau dikasih ke harga 124 itu terima aja. Ini juga fundamentalnya bagus kok ya, ADMR itu ya. Juga berdasarkan fundamental aja masih jauh kok. Jadi kalau dia ke bawah bersyukur gitu ya, bisa ngambil di harga bawah. Kalau udah yang nyangkut santai aja. Yang nyatu itu santai ya teman-teman, santai. Cuma di sini sih belum ada celah-celah, cuma di sini aja ada celah apa namanya, gap nih, ada celah gap. Kita kasih tahu ya, mudah-mudahan sih celah gap ini ketutup ya. Nah, kita gedein deh celah gap biar agak keren ya di sini ya, biar gede ya. Oke teman-teman ya, segitu ya. Kalau dari saya sih cenderung ke arah 1600 bisa lah gitu ya. Terus ayat NAY apa ya ini ya, NAYZ apa ya, Hasana Boga, NAYZ bagaimana katanya. Coba lihat kayaknya bid dan opernya, boleh saya bid dan opernya ya. NAYZ ada potensi bagger apa enggak? Ini kan akselerasi ya, NAYZ ini ya. NAYZ ini akselerasi. Terus sekarang kemarin dibuang sama bandar ya. Bandar Polen ini ngebuang. Tapi bandar lokal masuk teman-teman. Ini papan akselerasi ya. Di setiap emiten juga sebenarnya ada potensi lah gitu, untuk bagger itu ada potensi. Cuman kalian bagger itu ukurannya berapa persen gitu kan. Kalau kalian ukurannya 100% gitu, mungkin tidak bisa dalam 1 minggu gitu kan, kalau bukan bandar yang pingin. Cuman kalau kepinginan bandar dalam 2 minggu itu bisa aja gitu, kalau teman-teman memilihnya ya emiten-emiten yang suka di up nanti diturunin lagi gitu kan. Atau ya kalau pingin bagger banget ya harusnya nunggunya bukan 1 bulan 2 bulan gitu kan, harus bertahap, minimal 2 tahun 3 tahun mungkin kedepannya seperti itu. Tapi kalau pingin bagger dadakan ya bagger dadakannya berapa persen gitu, berapa persen dulu gitu ya. Bagger dadakannya kan maksimal kenaikan kan untuk tidak kena UMA itu kan 70% ya. Nanti kalau dia istilahnya pingin bagus, turunin sebentar 2 atau 3 hari baru ditaikin lagi, turunin lagi, taikin lagi. Jangan sampai kayak Jemas naiknya kan udah langsung tinggi kan ke 155 gitu kan, cuman ya itu langsung kena suspend gitu. Nah jangan sampai kita menemukan emiten-emiten yang seperti itu teman-teman ya. Jadi pingin naiknya itu ya normal aja 10%, 20% gitu kan. Mungkin nanti kenaikannya enak, nggak kena UMA juga, si bandarnya gue juga nggak istilahnya nggak apa ya, nggak bikin shock untuk retailnya gitu kan. Ini ya naik udah dibahas ya, garis ini sudah ditutup, terus dia lolos, cuman dia langsung di up lagi ya. Nah sih di bandar lokal sih ngambil ya, besar lumayan si kakak, si YP sama si AZ sama si Becky nih ambil ya. Tapi yang paling banyak itu si NI ya. Ya mudah-mudahan sih bandar lokal ngambil lagi. Kalau Poren kan udah keluar ya, kalau biarin aja lah, Porennya tidak ada apa namanya tidak istilahnya hanya penggembira aja lah kalau Poren di sini ya. Kalau dari saya kan ke harga 31 teman-teman, coba lihat sini nih. Ini ada sini kan ada si kepala merah ini udah ketembus teman-teman, 229 ya kan 29 udah ketembus kan. Nah, dari saya kan 31 nih ada gap. Yang mudah-mudahan bisa ke area gap ini ketutup dulu. Ini kan si kepala merah udah ketutup bukan ya? Coba kepala merah udah dicabut kan. Nah, ini mungkin ya andalannya hanya di tengah 31 teman-teman. Cuman ada yang lebar lagi di area 52 nih teman-teman, ke 52. Yang mudah-mudahan sekarang kan lagi bullish ya.
mudah-mudahan bisa nutup ini deh gitu kan, gap-gap yang tertutupnya ya. Malahan di 113 tuh teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya teman-teman ya. Coba target pertama coba lihat. Oh, target ini udah terpenuhi teman di 29 ya, si kepala merahnya. Udah tinggal ini target gap nih, target gap kira-kira ketutup enggak. Kalau kira-kira target gap ini tertutup ya, nanti teman-teman yang punya emiten ini ya, kasih tahu saya ya. Kasih tahu saya, mudah-mudahan nanti bisa ke arah selanjutnya. Jadi pungutan bandar udah bagus teman-teman ya, yang ini ya. Pungutan bandarnya udah bagus kok. Ini bandarnya bagus walaupun dia ada penurunan, terus ini juga udah ketutup dengan baik ya. Si gap ini ketutup dengan baik, cuman ya nanti mungkin agak kesulitan emang di ini kok udah bagus, udah ngasih tanda muka arah sini nih. Kecenderungan ini mau naik sebenarnya ya, kecenderungan mau naik ya. Mudah-mudahan sih naik ya. Sekarang kan market lagi bullish ya. Mudah-mudahan kalau dia ketembus ke area sini dulu, ke area 31, kita coba mungkin mau ke 52, kita lihat dulu candlenya sama isian bandarnya ya. Ya tahan aja, yang punya barang di bawah tahan aja lah ya. Kalau yang baru mau beli ya sebenarnya sih silahkan aja gitu kan. Kalau ini kan masih di bawah lah, nggak terlalu tinggi ya. Coba lihat berapa persen kalau dari bawah, baru 30% ya. Tapi ini ingat kenaikannya cuma 10% ya, penurunan 10%, artinya nggak sampai arah gitu, nggak harus arah berjilid-jilid gitu kan. Ini kan papan akselerasi teman-teman, jadi kalian harus bersabar juga gitu kan. Untuk kenaikan ke arah 29 bisa sih ya. Kenapa bisa? Karena si bandar lokalnya udah akumulasi gitu aja ya, catatannya itu si bandar lokal udah akumulasi. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Tidak jualan dalam waktu dekat lah gitu. Jualannya dalam jangka jarak jauh lah gitu ya. Dan mereka pasti akan jualan di agak atas dikit ya, seperti itu teman-teman. Nanti mungkin ngambil lagi karena punya duit, ngambil lagi seperti itu. UNVR bagaimana? Unilever lagi downtrend, cuma nanti bahasnya kita nanti ya Unilever ya. Mungkin selanjutnya kita bahas mungkin habis breeze ya. Terus ada AYLS Unilever nanti ya. Unilever saya catat dulu deh, UNVR kita lihat dulu ya LK untuk kuartal 2 nya. Baik, ada AYLS bagaimana? AYLS bagus, ini ada kenaikan secara candle, cuman secara poren dia keluar ya, poren keluar. Ada sedikit dari bandar lokal juga keluar. Targetnya udah saya kasih panah di 62, dikasih target di 62 ya, mudah-mudahan bisa ke arah situ. Ya mudah-mudahan ini si bandar lokalnya tidak terlalu banyak jualan ya. Ya wajar lah kalau jualan sedikit, mungkin pengen dapat untung ya. AYLS si kakak masuk, coba teman-teman itu udah pada masuk nih teman-teman ya. Ya wajar lah, mungkin ada yang Epres, ada juga yang FOMO gitu ya. Cuma mudah-mudahan bisa ke area 62 ya. Ya walaupun di sini istilahnya kalau mau ditaikin sebenarnya udah sampai ke 62 gitu ya. Cuman teman-teman masalahnya ini baru beli atau emang nyangkut. Saya pikir sih kalau baru beli ya mungkin kalian udah beli dari harga 50 dari apa namanya dari awal gitu kan. Kecuali kalau kalian yang nyangkut, mungkin kalau yang di area di bawah 62 bisa kejemput karena dia udah ngasih tahu ke arah sini ya. Kemarin juga kan kejemput, ini si AYZ kejemput ya. Mungkin teman-teman lagi meleng kali ya. Nah, ada kalau teman-teman beli sekarang harusnya teman-teman istilahnya memikirkan ulang. Kenapa memikirkan ulang? Ini kan saham gocapan. Kalian harus sabar di sini ya. Kalau saham gocapan itu sabar, kadang-kadang diangkat, tiba-tiba dikempesin lagi gitu kan. Nah, seperti itulah teman-teman ya, kesabaran teman-teman itu diuji. Cuman di sini sih bandar lokalnya belum terlalu banyak jualan ya. Dia masih ada di dalam, masih ada di dalam. Cuman si poren udah keluar ya, si poren udah keluar. Bandar lokal ada di dalam dan targetnya 62 itu. Kenapa 62? Walaupun istilahnya sama sedaunya udah ketembus, cuman kalau sama bodinya dia belum ketembus. Dia harus ketemu sama body ya.
ya. Seperti teman-teman, mudah-mudahan sih si IAS di-up lagi ya. Jangan sehari 2 hari doang, 2 hari ini, sehari angkat, ini sehari angkat, jangan-jangan sampai jebol lagi gitu kan. Ya mudah seperti, cuman ini emang si hari kemarin itu waktu dia keluar itu karena Poren keluar gitu ya. Mudah-mudahan si Poren sih tidak mengganggu lagi kebebasan dari bandar lokal ya. Saya bilang kan kalau bandar pingin keluar ya, kalau Poren pingin keluar sangat mudahnya kan. Ya, terbukti di sini kan Poren sangat mudah banget keluar ya. Jadi mudah-mudahan sih ada beberapa broker yang yang bagus nih, si kakak sama si DR bagus ya. Mudah-mudahan bisa meng-up ya, bisa dipermainin lah sampai ke 62 malah gitu ya. Mudah-mudahan yang nyangkut juga cepat kejemput lah gitu. Yang baru beli ini sebenarnya saham-saham gocapan ya. Kalian harus tahu sendiri konsekuensi dari saham gocapan 3S itu kan, sabar. Kalau FCA tambah satu lagi jadi 4 sabar kalau FCA ya. Kalau istilahnya saham gocapan ya harus sabar gitu teman-teman, ketika dia di up gitu ya. Kalian harus punya target juga gitu, jangan sampai kalian asal gocapan nanti juga sampai ke langit, enggak, harus punya target juga, mau ngambil berapa persen, mau sampai di mana, itu saham gocapan harus begitu. Jangan sampai kalian masuk aja target tapi belum gitu kan. Tetap teman-teman, walaupun saham gocapan harus punya target, apa ngambil 10%, 20%, 30% gitu, ada targetnya. Baik, ada MCAS, coba lihat MCAS, saya belum lihat chartnya. MCAS deh, ini harganya berapa? Oh, MCAS nanti aja ya, kita bahasnya MCAS nanti mungkin tersendiri ya, ini soal harganya di atas 100 ya. Kita MCAS ya, MCAS sabar dulu, nanti mungkin akan diulas tersendiri ya. Terus ada nasi, bagaimana nasi ya? Nasi apa mau dikasih dulu ini clue-nya dulu. Clue-nya sekarang posisinya ya, clue-nya aja MCAS bahwa si bandar lokal jualan, tapi ada pemungutan hari kemarin ya, tanggal 2 September. Siapa coba? Ada PG, NI, CC, SQ, YB udah masuk teman-teman, walaupun sedikit. BQ juga udah masuk. Yang paling banyak itu PG yang ngambil. Terus si Poren udah akumulasi ya teman-teman ya, si Poren udah akumulasi. Sekarang juga dalam posisi dia di area supportnya sebenarnya, area agak sedikit support lah gitu ya. Mungkin ke area sini lah bagus lah gitu. Tapi kalau mau dicicil sebenarnya bisa aja, cuman ini masih area downtrend ya. Ini masih area downtrend karena MA10 sama MA20 nya di atas ya. Mungkin mudah-mudahan sih dengan si MA20 sudah mendekat, tapi saya harus melihat untuk ini ya dulu quarter 2 dulu. Nah terus saya pengen ini nih masalahnya teman-teman. Tapi kita akan hitung ya fundamentalnya berapa. Cuma nih lihat teman-teman ya, usahakan teman-teman kalau beli saham itu yang likuiditasnya bid dan offernya itu tebal-tebal lah, 1.000 2.000 gitu. Kalau ratusan begini teman-teman, kalau punya 1.000 kalian bisa bisa meng-ARB kan si emiten ini, punya 1.000 barang aja bisa ARB. Ini tahanan di bidnya aja cuman 2.000 ya. Di sini kalau mau mengarahkan sangat gampang sekali, beli aja 1.000 lot langsung arah gitu kan. Nah, hati-hatilah teman-teman ketika membeli sebuah emiten ya. Jangan sampai kalian membeli emiten itu yang bid dan offernya tipis. Oke lah kalian kalau pingin dividennya gitu kan, cuman saya sarankan nanti teman-teman susah keluar. Mau di sini kan ketika di up nih dia turunnya banyak, artinya ini susah dikeluarin, maka dia turunnya pelan-pelan ya. Nah, kalau naikin sih ini diarahin juga bisa gitu, punya 500 lot aja langsung arah gitu kan. Makanya hati-hati teman-teman ketika beli emiten yang seperti. Tapi nanti kita akan hitung valuasinya berapa ya. Baik, ada nasi ya. Nasi saya curiga, makanya saya curiga di bid dan offernya gitu ya. Ada nasi, bagaimana nasi sekarang lagi, kemarin itu dari mulai 26 Agustus ada penjualan dari Poren ya.
Terus si bandar lokal ini ngumpet di area-area candle teman-teman. Ini masih banyak sih bandar lokal barangnya. Masih banyak itunya apa namanya barangnya masih banyak. Kecenderungan sekarang downtrend teman-teman ya. Downtrend di sini juga udah belum nembus ke area 107-nya. Kalau dia bisa nembus atau dia ada pantulan mungkin bisa ke arah uptrend. Lihat aja MA10 sama MA20-nya apakah udah golden cross atau tidak. Saya khawatir dia kalau ke harga 89 ya. Tapi kalau ke 89 lebih baik lagi sebenarnya. Kenapa lebih baiknya? Dia menutup si ekor hijau ini ya. Kalau ekor hijau ini udah ketutup mungkin dia akan ke up lagi ya. Mudah-mudahan. Cuma hati-hati dia pernah di suspend, artinya ini si bandarnya ugal-ugalan. Kalau ke bawahnya ya ke 50 bisa aja, soalnya udah pernah ke 50 ya. Cuman mudah-mudahan sih sekarang kan masih uptrend nih teman-teman ya, masih uptrend, masih MA 200-nya belum ketembus ke bawah ya. Polen juga sebenarnya belum keluar banyak nih, masih ada setengahnya lah, setengah barangnya polen itu ya. Terus si bandar lokal emang sekarang lagi ngumpet di area-area candle, dia ngikutin candle ya, cenderung ngikutin candle dia ya. Kita cek deh siapa deh tanggal 8 Agustus ya. 8 Agustus 8 mana 8 Agustus 8 Agustus Oren ya, siapa yang nguasain? Ada ZP ya, ada 9.000 lot lagi, ada AK, BK, TP, CC yang paling bawah ya. Tapi ZP suka bagus teman-teman ya. Mudah juga jualan di atas kan, di sini ngambil kan. Jualan di atas kan, di sini ngambil nih. Jualan di sini kan jualannya. Ya, mudah-mudahan si ZP bisa ngambil lah. Tapi kalau dia turunkan ke tensi ke 87 jangan khawatir untuk menutup PR-nya di sininya. Mungkin mudah-mudahan saya ada pantulan balik ya. Kalaupun tidak ada pantulan balik ya berarti mereka mau menutup PR-nya dulu. Mungkin bisa di apply karena dia udah ngasih tanda mau ke area 227 ya. Di sini ada si candle kepala merah ya. Ya, kalaupun ada istilahnya turun-temurun begini kan wajar teman-teman ya. Nama juga saham gitu kan. Kecuali kalian yang baru mau beli jangan beli dulu ya, karena ini lagi masih posisi downtrend ya. MA10 sama MA20 masih di atas. Terus ada Kici bagaimana Kici? Kedaung Indah Chan TBK. Kici bagaimana Kici? Saya suka dengan bid dan offer dulu sebenarnya kalau melihat itu. Jadi nanti teman-teman bisa mengukur. Kici ini kecenderungan sih mudah ya. Ini kalau Kici itu mudah untuk ditembus, mudah untuk dijebol. Kita lihat dari garis-garis dulu deh. Ini kesini kan garis supportnya area si candle ekor hijau, candle hijau. Nah ini juga udah mulai ke atas, MA10-nya udah mulai istilahnya udah mulai di bawah candle. Hati-hati aja area 113-nya karena dia meninggalkan gap ya, ini ada gap. Kalau target di sini agak susah, di sini juga agak susah. Nah, disinilah targetnya sebenarnya teman-teman ya. Target tertingginya di area 224. Cuman apakah bisa ke sana? Bisa aja karena udah meninggalkan gap. Cuman kalau dia mau nembus area 180 agak susah. Saya bilang seperti ini kan dia harus turun ke bawah dulu gitu. Main sampai berapa ini? 116 ya. Sampai berapa? Sampai 98. Ini juga sama diturunin ke bawah dulu gitu kan. Tapi dia di sini udah ngasih tanda mau ke arah sini ya. Jadi tinggal ini kita nyeruduk nih, pung gitu, mudah-mudahan bisa langsung menembus area 181. Nanti mungkin ada koreksi sedikit, nembus ke arah sini, bisa nembus ke arah sini. Mudah-mudahan seperti itu, skenarionya seperti itu. Cuman kita akan lihat di perjalanan seperti apa. Terus si bandar lokal juga udah ngambil teman-teman ya, si bandar lokal udah ngambil nih. 27 Agustus, kita lihat 27 Agustus. Cuman di sini bid and offer-nya cenderung tipis, jadi mudah diangkat, mudah dibanting ini ya. Makanya hati-hati aja di Kici ini ya. Tapi lumayan lah gitu kalau buat istilahnya harian juga lumayan ini. 27 bulan Agustus. Tanggal 27. Kita lihat lokalnya siapa yang ngambil. Ada teman kita banyak yang PD juga udah ngambil teman-teman. Ada BF CP ya. Mudah-mudahan si BF sama si CP ini lah. Nah nanti mereka ngambilnya sedikit, kenapa? Karena emang bid and offer-nya tipis ya, bid and offer-nya tipis ini. Tapi sini udah ada pengambilan dari bandar lokal ya. Mudah-mudahan bisa di markup harganya, cuman hati-hati aja area 113 ada gap. Terus sini ada si candle ekor hijau ya, artinya dia mau ke arah sini.
Ya mudah-mudahan sih ditutupnya sama si ekor hijau lagi gitu ya. Kalau target terdekatnya ada di sini juga udah ketutup belum? Nah, ini nih teman-teman, ini target terdekatnya di sini ya. Di 129 ya. Kalau bisa ketembus ke 129, kemungkinan dia akan ke arah selanjutnya ya. Sini nggak ada gap teman-teman. Cuma untuk ke area sini agak sulit. Kenapa? Karena scanner kabar ini. Jadi benar dia harus ke bawahin dulu. Nah, mudah-mudahan sih saat inilah si di area 181-nya ini bisa ketembus ya. Mudah-mudahan nih. Tung gitu naik ya. Karena dia ada kecenderungan naik tinggi. Tuh ada kecenderungan naik tinggi. Mudah-mudahan dengan kanal bullish ini dia bisa naik tinggi. Ya untuk ICI seperti itu teman-teman. Terus ada lagi apa Heli ya? Heli. Ini yang ditanyakan Heli apa ya? Heli hot atau lepas. Nah, teman-teman seperti inilah yang suka menjadi istilahnya teman-teman tidak ada trading planning gitu loh. Kalian beli di harga berapa, jual di harga berapa itu kalian tidak punya. Nah, itulah yang menjadi masalah sebenarnya, masalah buat diri kalian ke depannya. Untuk beli dan jualnya itu kalian tidak punya planningnya gitu kan. Contohnya kalau saya gitu kan, saya mau ngikutin MA. Jadi ketika dia golden cross akan saya beli, tapi jual kapan? Ketika dead cross. Ya, contoh. Terus ada gap. Saya beli sudah turun bawah, dilihat di sini ada gap, contohnya sini nih ada gap kan. Nah, saya akan jual di area gap ini. Apabila dia melebihi gap, enggak saya bakalan hold gitu ya, enggak bakalan saya tahan karena targetnya udah terpenuhi, udah seperti itu. Jadi kalian itu dalam trading saham itu teman-teman harus istilahnya punya trading plan, ngambil di harga berapa, terus jual di harga berapa. Kemarin kan sebenarnya udah dead cross di sini ya. Kalau yang aliran MA ya mereka udah jual. Terus kalau yang aliran apa namanya fundamental 200 1000 tuh ya. Berarti kalau yang aliran PBP udah ngejual karena udah melewati istilahnya udah melewati harga wajarnya. Kalau cuma aliran per doang nih yang belum dijual. Kenapa? Karena dia targetnya di 1076. Targetnya 1000 lah gitu. Jadi dia akan apa namanya akan menunggu lama gitu nanti ke depannya sampai 1 tahun 2 tahun karena dia berdasarkan fundamental gitu, bukan berdasarkan candle-candle. Seperti itu teman-teman. Kalau saya kan cenderung gap, kalau nggak gap ya si kepala merah. Di sini kan oke lah ke depannya akan ke arah sini gitu ya. Ya teman-teman ya. Oke lah ke depannya muka ke arah sini gitu ya. Si Heli ini ya. Cuman dia kan akan turun dulu ini juga udah downtrend ya, mudah-mudahan tidak menembus MA 200. Andaikan dia tidak menembus MA 200, ada pantulan dan dia istilahnya mantul lagi, mungkin bisa ke area 542 ya untuk menuju si candle merahnya gitu kan. Di sini saya tidak lihat jelas, mungkin di belakang saya belum cek ke belakang ya. Ya sampai teman-teman ya, jadi ini bandar lokal juga sebenarnya udah ngambil dikit, cenderung keluar sih sebenarnya. Ini bandar lokal juga cenderung keluar, cuma kemarin doang ngambil dikit ya. Coba kita lihat di sini bid dan overnya nih. Saya khawatir bid dan overnya tipis juga nih. Ya sama Heli juga bid dan overnya tipis. Jadi kecenderungan teman-teman kalau yang bid dan overnya tipis itu gampang dijual, gampang di up, gampang dibanting. Contoh lihat nih. Sini kan di up kasih atau dibanting dibanting kan kena kena suspend FCA, banting lagi kan, ketika banting lagi up lagi nanti bisa dibanting lagi karena kecenderungan ini sedikit bid dan overnya. Makanya hati-hatilah ketika teman-teman itu membeli barang atau bid dan overnya tipis, karena sangat susah untuk apa istilahnya ketika downtrend itu lama gitu loh. Karena dia harus menjual di sedikit-sedikit, punya barang banyak tapi ngejual sedikit-sedikit gitu kan. Foreign juga nih ngejual nih. Foreign aja ngejual dari area sini teman-teman nih. Foreign ya. Lihat ngejual. Dia emang nge-up gitu, cuman ngejualnya lihat. Pelan-pelan. Sekarang aja belum kejual semuanya, tapi makanya dia di harganya ditinggiin gitu kan. Nah, ada yang nampung, si bandar lokal nampung gitu. Ini tuh bandar lokal semua udah keluar, di bandar lokal udah keluar gitu kan.
si bandarnya udah keluar, cuma di sini ada yang nampung gitu aja. Jadi ada yang nampung selain Pored dan bandar lokal. Siapa? Ya kemungkinan bisa aja karena ini harganya tinggi, ya teman-teman kita gitu, bisa jadi teman-teman kita yang ambil gitu kan. Coba lihat deh, tanggal 2 ya teman kita bukan yang ngambil. Iya kan, teman-teman kita kan yang ngambil. Coba sini ada si YB teman-teman, ada si YB, ada si Becky yang waktu ngambilnya sedikit, ya wajar yang ngambilnya sedikit karena bitan opernya tipis. Terus teman-teman kita lah yang ngambil sampai 2000, sedangkan tahanannya aja cuman berapa nih? Ya, kan cuman kalau mau dihajar kan 3 tik atau 4 tik aja udah lumayan gitu, udah turun berapa tik gitu kan. Makanya hati-hati ke teman ketika istilahnya bidan opernya tipis ya. Dan minimal bidan opernya tahanannya 1000 lah atau enggak 2000 gitu kan, itu bisa. Jadi kalian kalau punya 1000 itu atau 2000 lot gitu kan enak. Normal lah segitu ya, ya tahanan 5000 gitu kan. Ya teman-teman, untuk heli hati-hati aja, ini kan ada gap juga, mungkin bisa turun ke area 232 nya karena ini lagi downtrend ya, tapi mudah-mudahan tidak menembus MA 200 nya biar dia uptrend terus ya. Kalau dia uptrend terus bisa menembus ke 548, tapi kalau dia downtrend lagi bisa jadi ke area 235, bisa ke area 156, malahan bisa ke area sini teman-teman nih. Ini udah saya kasih nih, ini kan downtrend langsung uptrend kan, downtrend dulu terus di up sama dia kan, jadi ada gap di sini kan, gap yang punya PR di 115 punya PR. Andai kan dia keturun ke bawah lagi, tak bagaimana teman-teman kalau udah seperti ini, karena dia penjualannya cenderungnya seperti ini, dedet gitu ya, dedet yang kan karena itu apa, karena suspend gitu kan. Mungkin sekarang dia kecenderungan udah pengalaman dari sini ya, akhirnya dia jualan pelan-pelan, dan terbukti pelan-pelan dia jualan ya tuh, pelan-pelan. Si bandar lokal juga kalau kita tarik garis dia jualannya pelan-pelan. Ya teman-teman, hati-hati aja untuk heli ya. Emang kenaikannya keren ya, berat gitu, cuman ya kalau kalian lihat kenaikannya seperti ini, lihat juga penurunannya ya. Jadi teman-teman, mulai sekarang yang bagi pemula, tentukan target beli, tentukan target jual ya. Kalian mau pakai apa, kalian harus punya itu trading plan-nya. Kalau mau pakai gap silahkan, kalau mau pakai humus per silahkan, kalau mau kalian pakai BP silahkan. Contohnya kalau pakai PBP biasa dijual sekarang biasanya itu satu PBP ya, satu kali PBP. Nah, ketika dia turun ke 0,5, nah berarti kan target kalian beli di 0,5, jual di 1 gitu kan, bener nggak? Nah itu namanya target gitu kan. Contohnya PR-nya ini udah 5 kali gitu kan, targetnya berapa? Saya mau dijual di harga per 8 kali atau enggak 10 kali. Nah, itu target. Nah, kalau dari technical analysis saya biasanya menggunakan si candle merah untuk targetnya gitu kan, target jualnya. Belinya kapan? Belinya ketika dia turun ke bawah gitu kan. Tunggu aja sampai, contoh gini kalau saya nunggu di sini nih, di area sini. Kenapa? Di sini kan pasti ke sini contohnya ya, pasti ke sini atau enggak pasti ke sini gitu. Tunggu aja. Seperti hanya kalian menunggu untuk menjual, kita juga harus menunggu untuk membeli ya. Kan dia punya pengalaman seperti ini ya, punya pengalaman pernah ke bawah, pernah ke atas, seperti teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman nanti mungkin selebihnya ada ISEA, HUMI, sama Laju, sama BSBK mungkin akan kita bahas selanjutnya ya. Untuk saat ini segitu dulu, ciao ya.